Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kelas Matematika Ekonomi dan Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang limit dan kekontinuan fungsi. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama pengantar limit, yang kedua adalah kekontinuan fungsi. Langsung saja untuk materi yang pertama adalah kita akan bahas tentang limit. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang definisi limit. Kalau secara harfiah, limit itu bisa berarti batas, membatasi, mempersempit, dan mendekatkan. Kemudian definisi dari limit itu sendiri adalah fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk x mendekati c. Ini ditulis dengan limit fx untuk x mendekati c sama dengan L. Jika untuk nilai x yang sangat dekat dengan c, tetapi x tidak sama dengan c, berakibat fa mendekati L. Contoh yang pertama adalah limit 4x min 5 untuk x mendekati 3. Jadi ketika x dekat dengan 3, maka 4x min 5 dekat terhadap 7. 7 ini diperoleh dari 4 dikali 3 min 5. Ini 12 min 5 adalah 7. Kemudian definisi limit kiri dan limit kanan. Untuk yang pertama, kita bisa mengatakan bahwa limit fx untuk x mendekati c dari kanan sama dengan L berarti ketika x dekat tetapi pada sebelah kanan c, maka fx dekat dengan L. Demikian juga untuk limit kiri. Nah, untuk teoremanya yaitu limit fx x mendekati c sama dengan L jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan L dan limit kanannya sama dengan L. Dalam hal ini adalah limit kiri sama dengan limit kanan. Kemudian teorema dari limit. Misalkan N itu adalah suatu bilangan bulat positif, K itu konstanta, F dan G adalah fungsi, gitu ya. Maka yang pertama adalah limit K untuk X mendekati C sama dengan K. Jadi limit suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Kemudian limit X untuk X mendekati C, maka nilainya adalah C. Kemudian limit dari hasil kali suatu konstanta dengan fungsi sama dengan limit dari konstanta dikalikan dengan nilai limit itu sendiri. Kemudian limit jumlah sama dengan limit fungsi penjumlahan sama dengan limit dari fx plus limit gx. Kemudian limit fx min gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx dikurangi limit gx. Demikian juga dengan sifat-sifat limit-limit yang lainnya. Adik-adik bisa melihat pada teorema-teorema yang ada di slide ini. Kemudian contoh untuk yang pertama adalah kita diminta untuk menghitung limit 3x kuadrat min x min 6 untuk x-nya mendekati min 1. Nah, untuk yang pertama ini limit 3x kuadrat min x min 6 ini bisa kita pecah. Ini adalah limit pengurangan fungsi ya. Jadi ini menjadi limit 3x kuadrat min limit x min limit 6. Untuk x-nya itu mendekati negatif 1,5. Nah, limit 3x kuadrat ini kita pecah lagi karena ini merupakan hasil limit yang merupakan hasil kali dari konstanta dikalikan suatu fungsi, sehingga angka 3 ini bisa kita keluarkan ke depan jadi 3 limit x kuadrat. Kemudian limit x mendekati min 1 ini sama dengan negatif 1, kemudian limit konstanta sama dengan konstanta itu sendiri. Yang diperoleh adalah 3 min 1 kuadrat plus 1 min 6 sama dengan min 5. Dan contoh kedua. Nah, limit akar dari berarti sama dengan sesuatu dipangkatkan dengan setengah gitu ya. Sehingga di sini limit 1 per 5x min 1 pangkat setengah untuk x mendekati 2 sama dengan jadi limit dari 1 per 5x min 1 x mendekati 2 dipangkatkan setengah. Nah, yang dalam sini kita selesaikan. Ini bisa dipecah menjadi limit 5x min limit 1. Nah, limit 5x nya bisa dipecah lagi menjadi 5 limit x min limit 1,
sehingga di sini diperoleh adalah sama dengan sepertiga. Kemudian contoh yang ketiga, limit x kuadrat min 2x min 15 per x plus 3. Ini juga sama dengan yang tadi, kita pecahkan. Yang di atas bisa kita pecah menjadi limit x kuadrat dikurangi limit 2x dikurangi limit 15 dibagi dengan limit x plus 3. Limit x plus 3 nya dan kita pecahkan juga menjadi limit x plus limit 3. Sehingga diperoleh nantinya adalah limitnya adalah sama dengan negatif 3. Nah, kemudian untuk yang keempat, di sini adalah contohnya adalah limit x kuadrat min 3x plus 2 dibagi x kuadrat min 1 untuk x mendekati 1. Oke, di sini teman-teman perhatikan, ini untuk limit x kuadrat min 1 untuk x mendekati 1 adalah 0. Sedangkan limit x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0 untuk x mendekati 1 juga x kuadrat min 3x plus 2 untuk x mendekati 1 juga sama dengan 0. Sehingga limit ini jika kita jadikan menjadi dua fungsi, yaitu yang atasnya adalah fungsi fx, kemudian yang penyebutnya adalah fungsi gx, maka limit fx per gx untuk x mendekati c ini aslinya adalah 0 per 0. Sehingga ini sifat ini tidak bisa digunakan langsung pada soal yang nomor 4 ini. Sehingga kita bisa faktorisasi dari masing-masing pembilang atau penyebutnya. Nah, untuk yang pembilangnya kita bisa sederhanakan menjadi x min 1 dikali x min 2, sedangkan yang di bawah adalah x min 1 kali x plus 1. Nah, di sini masing-masing dikalikan dengan 1 per x min 1 sama dengan x min 2 per x plus 1. Nah, sehingga limit x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat min 1 untuk x mendekati 1 ini sama dengan limit x min 2 per x plus 1 untuk x sama dengan 1. Sebenarnya adalah negatif 1 per 2. Oke, berikutnya adalah tentang kekontinuan fungsi. Jadi definisi suatu fungsi, jadi suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu di titik x sama dengan a jika memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama adalah fa-nya sama ada. Kemudian yang kedua adalah limit fx untuk x mendekati a juga ada, artinya limit kirinya sama dengan limit kanan. Kemudian yang ketiga adalah limit fx untuk x mendekati a sama dengan fa. Nah, jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa fungsi f itu tidak kontinu di x sama dengan a. Nah, ini adalah gambar-gambar dari grafik fungsi ya. Nah, untuk yang gambar A dan gambar B ini dia tidak kontinu di titik x sama dengan c. Sedangkan untuk yang c dia kontinu di titik x sama dengan c. Contoh, untuk yang pertama adalah apakah fungsi fx sama dengan x min 1 per x kuadrat min 1 kontinu di titik x sama dengan 1. Nah, yang pertama berarti kita harus mengecek ketiga dari persyaratan yang tadi. Yang pertama adalah kita membuktikan untuk fx-nya itu ada atau tidak. Oke. Untuk x sama dengan 1 berarti f1-nya sama dengan 0 per 0, berarti dia tidak terdefinisi ya, berarti dia tidak ada. Nah, kalau salah satu dari sifatnya tidak terpenuhi, sebenarnya kita langsung bisa menyimpulkan bahwa dia tidak kontinu di x sama dengan 1, tetapi biar lebih ini ya, lebih yakin lagi, kita cek untuk yang kedua. Kita cari limit x min 1 per x kuadrat min 1 untuk x sama dengan 1. Limitnya berapa? Setelah kita hitung hasilnya adalah 1 per 2. Nah, kemudian karena yang kedua ini ada gitu ya. Kemudian yang ketiga, di sini karena limit dari fx-nya tidak sama dengan fx-nya, maka dia dikatakan tidak kontinu di x sama dengan 1. Oke, kita lihat contoh yang nomor 2. Ini adalah contoh nomor 2. Diketahui fungsi fx untuk jika x tidak sama dengan 1, ini adalah x min 1 per x kuadrat min 1. Kemudian untuk x sama dengan 1, fx nilainya adalah setengah. Apakah fungsi tersebut kontinu atau tidak di x sama dengan 1? Oke. Kita cek yang pertama adalah f1. F1 di sini nilainya adalah setengah di sini ya. Karena untuk x sama dengan 1 nilai fx adalah setengah. Jadi kita punya nilai f1 adalah setengah. Berikutnya kita akan cek
berapa limit dari x kuadrat min 1 per x kuadrat x minus 1 per x kuadrat min 1 untuk x mendekati 1. Tadi sebelumnya sudah kita hitung, nilainya adalah setengah. Nah, di sini f1 sama dengan limit dari fx untuk x mendekati 1. Nah, sehingga karena sama ya, sehingga fx jadi ketiga persyaratan dipenuhi sehingga fx dikatakan kontinu di x sama dengan 1. Oke, demikian materi untuk limit dan kekontinuan fungsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.